Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, qala it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa qiyamul laili wan nasu niyam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati hadirin hadirat jamaah mushola at-tawabin rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ustadz Hanafi, Bapak Ustadz Abdul Ghafur, Bapak Ustadz Zainal Abidin, Bapak para haji lainnya. Ini mohon maaf Pak ya, nggak disebutin namanya, saya nggak kenal. Ibu-ibu juga ya Bu ya, jangan tersinggung ntar nggak disebutin, saya dicegat di sana. Nah, nggak ya? Nggak, dulu setahu saya ini dulu lapangan bola Pak, ini di sini. Dulu di sini lapangan bola. Kemudian bapak beliau ini dulu jadi RW, Bapak Muhammad Soleh. Jadi dulu dari kampung saya kemari itu satu RW. Jauh, sekarang udah lain RW. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di pagi hari ini mengawali hidup siang ini kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu kita bisa nimpa curahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di Al-Qur'an dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini boleh profesi kita macam-macam. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi orang di kantoran, ada jadi orang jadi guru, jadi pejabat, macam-macam semua bisa kita jalankan di dunia ini. Tapi dasar awalnya bahwa hidup ini adalah kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu akhirnya karena di sini kita beribadah mengabdi, ada hukum yang namanya fardu ain, ada hukum yang namanya fardu kifayah, ada yang namanya hukum sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Tapi itu semua yang paling awal kita ketahui menurut kaidah agama yang namanya sifatnya fardu ain. Kewajiban setiap kepala untuk melaksanakannya. Jadi apa itu fardu ain? Maka setiap orang harus bisa memahaminya dan mengamalkannya. Contohnya mungkin seperti sholat subuh sekarang ini Pak ya. Seperti sholat subuh sekarang ini, maka setiap kita wajib mengetahuinya. Dari mulai kapan? Dari mulai dia istinja. Maka istinja dia harus tahu pakai air suci yang menyucikan dan sebagainya. Begitu istinja udah selesai, dia harus tahu bagaimana wudhu yang sebaiknya. Kalau wudhunya sudah selesai,
barulah dia menjalankan yang namanya sholat yang sifatnya fardu ain, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka setiap kita wajib tahu tentang bagaimana pelaksanaan sholat subuh. Nah, di kita ini sholat subuh kan ada kunutnya, Pak ya. Kunut itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kunut ini terbagi dua. Ada yang diaminin, ada yang tidak diaminin. Ya Pak ya. Kunut itu ada yang isinya doa, ada yang isinya sana. Sana artinya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kunut yang isinya doa itu yang diaminin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu sudah tidak diaminin. Sebab itu ranahnya ranah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunut itu bagiannya ada dua, ada doa, ada sana. Lembaran doa kita aminin, Pak. Kalau giliran sana ya masing-masing setiap kita baca ya, Pak ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazinu ma wa la ya'izu man alai. Tabarak rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadit, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Nah, akhirnya ulama ini menyatakan bahwa kunut ini hukumnya sunnah ab'ad. Kan dalam sholat ada 3 bagian, Pak ya. Ada fardu, ada rukun sholat, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau rukun sholat, dia wajib dikerjakan pada waktu sholat. Sehingga kalau rukun itu tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Kalau sunnah ab'ad, dia dikerjakan dalam sholat. Kalau terlupakan, maka dia tambal dengan sujud sahwi. Kalau seandainya ada orang tidak kunut, kemudian dia memang masih kunut, maka dia setelah fil alamina innaka hamidum majid, dia langsung sujud lagi, Pak ya. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Maka setelah itu dia baru mengucapkan salam. Jadi kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Kalau kita lupa, maka ditambal dengan yang namanya sujud sahwi. Ada berapa sunnah ab'ad? Ada 7, banyak. Apa diantaranya? Duduk tahiyat awal, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan ada tahiyat awal itu, Pak ya, di rakaat kedua. Maka itu duduknya adalah sunnah ab'ad. Membaca tahiyat awal, membaca selawat kepada Nabi di tahiyat awal, membaca selawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Makanya kalau kita sholat rakaat kedua bacanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bangun lagi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad tidak disunahkan dalam rakaat kedua. Iya Pak ya? Jadi rakaat kedua bacanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, naik Allahu Akbar, disunahkan sambil mengangkat tangan. Bangun ke rakaat kedua itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, naik sambil mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini ada 4 tempat yang disunahkan. Maka selain yang 4 tempat ini kita tidak disunahkan mengangkat tangan. Kira-kira didengerin nggak ini, Pak? Ibu-ibu nyambung? Kalau kagak nyambung kagak enak ya, Bapak Ustaz Nabi ya. Tegapur. Nah, ngangkat tangan itu disunahkan 4 tempat. Selain itu tidak disunahkan. Pertama pada waktu takbiratul ihram.
Kedua, pada waktu kita mau ruku. Ketiga, ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah sambil ngangkat tangan tuh Pak ya. Sami Allahu liman hamidah ngangkat tangan. Nah, yang keempat, bangun dari rakaat kedua setelah baca tahiyat awal. Allahu Akbar. Nah, Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammad tidak disunahkan pada waktu duduk tahiyat awal, adanya nanti setelah pada waktu tahiyat akhir. Maka yang selanjutnya sunnah abad itu berdiri waktu qunut, membaca qunut, membaca selawat kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi pada waktu qunut. Itulah sunnah abad yang apabila kita lupa, kita dianjurkan sujud sahwi. Nah, kalau kita sholat dalam keadaan mesti sujud sahwi, umpamanya tadi Pak, subuh ya, tidak baca kunut, maka ketika duduk tahiyat akhir, duduk kita seperti duduk tahiyat awal, duduknya iftiros. Kan kalau duduk tahiyat akhir namanya duduk tawaruk ya Pak ya. Dalam sholat kan ada istilah dua duduk, ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Duduk iftiros artinya kita duduk di telapak kaki kiri, sementara telapak kaki kanan itu adalah berdiri, jari-jarinya menghadap kiblat. Itu namanya duduk apa tuh Pak? Iftiros. Itu duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, dan duduk istirahat. Nah, kemudian karena apa orang yang sujud sahwi itu, ini kita ngomong begini aja nggak apa-apa ya? Ngomong politik saya nggak paham Pak politik. Nah, kemudian apabila jarinya menghadap kiblat, kena duduk iftiros itu adalah duduk yang masih ada kerjaan. Kalau duduk tawaruk, duduk yang sudah tidak ada kerjaan kecuali mengucapkan salam. Kan fil alamina innaka hamidum majid, langsung apa tuh Pak? Salam. Nah, ini karena masih ada sujud, maka duduk tahiyat akhirnya itu, maka duduknya duduk iftiros. Sebab apa? Masih sujud dua kali. Itu tadi duduk apa? Sujud apa Pak? Sujud sahwi. Baru setelah itu sebelum salam dia duduknya duduk tawarruk, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Inilah pernak-pernik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu yang rukun wajib kita iktiqadkan rukun. Yang sunnah wajib kita iktiqadkan sunnah. Makanya kalau sholat wajib, usolli fardo, fardonya disebut Bu ya. Usolli fardo maghribi, fardonya disebut. Sebab apa? Untuk menghindari masuknya ibadah yang sunnah. Yang wajib kita iktiqadkan wajib, yang sunnah kita iktiqadkan sunnah. Sebab bisa aja ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Maka karena itu dalam hukum niat qasad, ta'arud, ta'in. Dalam niat itu ada 3 unsur. Kalau niatnya wajib Pak ya. Qasad disebut fardunya. Ta'arud, qasad itu artinya melaksanakan sholat. Ta'arud disebut fardunya. Ta'in disebut waktunya. Usolli qasad. Fardo ta'arud, ta'in zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau ibadah sunnah tidak ada ta'arudnya. Sholli sunata duhai nggak disebut fardunya. Sebab apa? Yang fardu disebut fardu, yang sunnah ya tidak disebut fardu. Supaya beda antara ibadah fardu dengan ibadah sunnah. Maka kalau sholat itu rukunnya ada 13, sunnah abadnya ada 7, sunnah hayatnya banyak.
Nah, kalau sunnah hayat, dia kita lupa, tidak usah sujud sahwi. Sekalipun kita lupa, kita tidak usah sujud sahwi. Bahkan kalau kita sujud sahwi, sholat kita menjadi apa, Pak? Batal ya, Pak ya. Menjadi batal. Karena apa? Tidak mesti dibalas dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Kalau kita duduk tahiyat awal, maka sunnah tangan kanan menggenggam tangan kirinya atau apa biasa ya Pak ya. Kalau kita duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, tangan kita yang kanan menggenggam tangan kirinya biasa saja, sejajar ujung jarinya dengan ujung lutut gitu. Kalau tangan kirinya tangan ininya menggenggam begini Pak, begini menggenggam. Jadi sebagaikan angka 3 dan angka 5. Maka jempol ini ada di megang nempel di jari tengah. Telunjuk di atas jempol ketika hamzah illah kan asyhadu alla ilaha illallah. Kan hamzahnya tuh ya. Illallah kan ada hamzahnya. Illallah tunjuknya apa tuh? Nah, nunjuk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatunillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nunjuk Maya. Nah, ini menggenggam tangan pada duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir hukumnya sunnah hayat. Hukumnya sunnah hayat. Dan ini adalah dalam rangka menjadikan ibadah kita berdasarkan sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selainnya tidak, tangan kita hanya semuanya apa? Intisar itu apa? Ya begini kagak nggak menggenggam dan disejajarkan dengan lutut. Jadi kita kalau sholat itu Pak, tangan jangan menggenggam lutut ya, jangan megang begini. Jadi ujung lutut sama ujung jari sejajar. Itu untuk tangan kiri. Apalagi sunnah hayat tadi mengangkat tangan hanya 4 tempat, Pak ya. Mengangkat tangan hanya dalam sholat hanya 4 tempat. Demikian juga duduk istirahat. Jadi begini Pak, kita dalam sholat mungkin kalau orang yang banyak hafal Quran kan ada ayat as-sajadah kayak. Ketika orang itu membaca ayat as-sajadah, kita disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah ketika membaca ayat as-sajadah langsung sujud. Kan langsung sujud, sujudnya cuma sekali. Maka kakinya itu tidak ada duduk istirahat. Duduk istirahat hanya ada pada waktu kita sholat setelah sujud yang kedua mau naik ke rakaat yang berikutnya. Sambil kita Allahu Akbar itu disunahkan sujud istirahat. Dan duduknya duduk iftiros sebagaimana kita duduk antara 2 sujud atau duduk tahiyat awal. Dan itulah Pak, ibadah-ibadah yang seperti ini kita ketahui supaya apa? Ibadah kita menjadi sempurna. Yang sunnah hayat adalah tidak ditambal dengan sujud sahwi, yang sunnah abad ditambal dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau yang rukun? Umpamanya kita sholat di rakaat pertama, kemudian lupa ruku langsung sujud, berarti kan kita tidak apa? Tidak ruku dan tidak i'tidal. Bahkan kalau kita sengaja sholat kita menjadi apa tuh? Batal. Maka tidak batal. Begitu naik kedua, maka kita ingat, oh iya tadi saya tidak ruku.
Berarti rakaat pertama itu tidak membatalkan sholat, cuma nggak aci. Tahu nggak aci? Nggak diponten ya? Iya percuma. Tahu ya Pak, nggak aci ya? Oh itu Sunda. Oh, hah? Ya kalau di sini nggak aci. Nah, tapi itu tidak membatalkan sholat dan itu tidak lebih bahaya kebanding kita makan, Pak. Umpamanya gini, Bapak habis makan sate ya, kesilitan. Udah kumur, udah apa? Begitu sholat itu daging dari sela-sela gigi keluar, ketelen, batal sholat. Padahal cuma ketelen doang. Kalau tadi kenapa? Kagak ruku Pak ya? Kalau tadi kagak ruku kagak apa? Kagak batal. Nelen sisa sate yang di gigi batal. Margabai nggak tuh? Tahu margabai Bu? Saya juga kagak tahu artinya apa itu. Jadi minum juga begitu. Minum membatalkan sholat umpamanya. Bapak habis ngopi atau habis minum sirup, kagak kekumur. Kan sisa-sisa sirup apa tuh? Terasa manis, ya. Sisa-sisa kopi ada, ketelen itu sama juga minum. Dan itu bisa membatalkan sholat. Makanya kita kalau sholat dianjurkan apa? Kekumur atau bersiwak. Sehingga rasa-rasa makanan tidak ada di dalam sholat. Dan itu tidak dan itu bisa mengakibatkan sholat kita menjadi batal. Sampai jam berapa nih Ustaz Pun? Udah habis sudah ya? Udah habis ya? Oh, jam 7 kelamaan. Nah, kemudian apa tuh? Bahwa tingkatan-tingkatan itu, problematika sholat seperti itu adalah kita ketahui. Begitu juga kalau kita wudhu, Pak. Yang rukun wudhu kita, yang fardu wudhu kita yakini, yang sunnah kita yakini sunnah. Kita nggak usah tahu tentang sunnah wudhu, tapi kita wajib tahu tentang fardu wudhu. Supaya apa? Supaya kita tahu selain yang fardu adalah hukumnya sunnah. Nyambung kan nih Pak? Fardu wudhu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan melewati sikut, menyapu sebagian kepala, membasuh 2 kaki, tertib. Ya Bu ya? Maka yang selain 6 tadi berarti hukumnya sunnah. Yang sunnah mah nggak perlu kita hafal kali, kalau hafal malah bagus. Tapi yang 6 ini kita wajib tahu. Supaya apa? Yang sunnah, yang wajib kita iktikadkan wajib, kita yakini wajib. Yang sunnah demikian juga. Sehingga tidak ada kekeliruan. Itulah bedanya hukum yang wajib dengan hukum yang sunnah. Maka oleh karena itu dalam masalah wudhu umpamanya kita dianjurkan wudhu kita gurron muhajjalin. Wudhu yang bersinar nanti Pak di hari kiamat adalah gurron muhajjalin. Rasulullah menyatakan bahwa umatku nanti di hari kiamat bersinar wajahnya dan badannya karena min asaril wudhu, karena pengaruh wudhu. Wudhunya gurron. Apa gurron? Membasuh muka melewati batas muka, membasuh tangan melewati batas tangan, membasuh kaki melewati batas kaki. Nah, membasuh muka apa Pak? Maka kita wajib tahu batasan muka supaya wudhu kita benar. Maka dianjurkan wudhu kita adalah melewati batas muka. Jadi membasuhnya harus melewati sampai apa Pak? Ubun-ubun sini ya, sampai kemari. Supaya apa? Ini kan muka sampai sini Pak nih. Antara tumbuhnya rambut dengan jidat itu batas muka. Maka yang namanya rambutnya itu kepala, yang namanya muka dari tumbuh rambut ke bawah. Itu kenapa wudhu kita harus melewati rambut? Supaya batas muka yang atas kena air wudhu. Kalau kita cuma muka doang, boleh jadi perbatasan
kepala dan muka ada yang tidak terkena air wudu. Apa? Kering ya. Di sininya kagak dah biasa-biasa saja ya Pak ya. Nah, akhirnya nanti karena semua batas muka itu kena air, di hari kiamat mukanya bersinar. Pengaruh dari wudu kita yang benar. Kata Rasulullah, ditanya ya Rasul, bagaimana engkau kenal umatmu di hari kiamat? Padahal di sana kumpul di mahsyar. Ada orang yang bukan muslim, ada yang muslim. Yang muslim boleh jadi bukan umatnya Nabi Muhammad, boleh jadi umatnya Nabi Muhammad. Kan selain umatnya Nabi Muhammad muslim juga Pak. Ya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, kan ada umatnya masing-masing. Nah Rasulullah ada umatnya begitu. Masa banyak. Maka kata Rasulullah, saya akan mengenal umat saya adalah bagaikan kalau kita melihat sapi yang belang Pak. Kan ada yang hitam, ada yang putih kulitnya tuh Pak ya. Itu walaupun dari jauh kelihatan nggak tuh Pak? Kelihatan, yang putih-putih, yang hitam. Begitulah kata Rasulullah, umat saya bersinar putih karena tadi pengaruh wudu yang benar. Maka wajib tahulah kita tentang wudu kita yang benar. Di antaranya apa? Membasuh muka gurron, melewati batas muka. Ya Bu ya. Nah kemudian saya sering lihat Pak, ibu-ibu sekalian, kalau anak-anak SMP atau anak SMA tuh kalau sholat berjamaah, kemudian ketika wudu tangan kanan belum selesai, sudah membasuh tangan kiri, balik lagi tangan kanan lagi, balik lagi tangan kiri lagi, sampai 3 kali. Emang bener sih 3 kali, cuma bolak-balik kayak gosokan. Ya kalau gosokan mau gitu-gitu ya. Jadi ini belum selesai, udah kemari lagi, kemari lagi. Itu wudunya tidak sah. Demikian juga kaki kanan belum selesai, udah kaki kiri. Balik lagi kaki kanan, balik lagi kaki kiri. Wudu yang demikian itu tidak sah. Yang benar, selesaikan dulu tangan kanan, baru tangan kiri. Selesaikan dulu kaki yang kanan, baru kaki yang kiri. Dan kalau tangan melewati sikut, kalau kaki melewati mata kaki, itulah namanya muhajjalin. Jadi wudu kita gurron muhajjalin. Itulah wudu yang nanti akan berpengaruh di hari kiamat. Orang itu akan bersinar wajah dan badannya pengaruh wudu. Sebab kata Rasulullah, di antara umat-umatku yang bakal masuk surga tanpa hisab, itulah mukanya bersinar bagaikan bulan purnama. Dan umat-umatku yang masuk surga tanpa hisab itu badannya atau mukanya bersinarkah bagaikan bulan purnama. Jadi wudu itu Pak jangan main-main ya. Bisa menyinari kita baik hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Yang penting wudunya benar. Apa tadi? Gurron muhajjalin. Jadi pengaruh wudu bisa berpengaruh kepada sholat. Maka sholat tadi ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah abad, ada yang namanya sunnah hayat. Nah sunnah abad ditambah dengan sujud sahwi, sunnah hayat tidak ditambahkan sujud sahwi. Apa tadi? Takbir. Dalam sholat ada istilah 2 takbir. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram permulaan sholat. Kalau takbir intikal pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dan itu takbir itu hukumnya sunnah hayat. Kalau dia nggak takbir tidak mewajibkan sujud sahwi. Bapak-bapak sekalian, yang ibu-ibu dan ya, hadirin-hadirin sekalian yang saya hormati, maka kegiatan-kegiatan yang seperti itu adalah perlu kita pahami, kita dalami supaya tujuan Allah menciptakan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun itu
bisa kita raih. Yang selanjutnya adalah bahwa ternyata selain sholat ibadah banyak yang lain. Kalau kita wudhu Pak, keterangannya setelah kita wudhu dengan benar, wudhu itu akan naik ke aras. Nanti di aras itu wudhu berputar-putar sambil bertasbih. Dan bertasbih sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat itu bertasbih. Selama wudhu itu di aras bertasbih, orang di dunia itu mendapat pahala. Wudhu kita harus benar. Selama wudhu itu bertasbih di aras, orang yang ada di dunia itu adalah mendapat pahala. Baik dia masih hidup ataupun dia sudah mati. Jadi wudhu itu Pak, enggak kaleng-kaleng Pak ya. Kagak main-main. Sebab berpengaruh kepada ibadah yang lainnya. Nah yang selanjutnya adalah bahwa kita melakukan ini juga tersaring lagi harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi pahala itu Pak setiap itu akan naik ke langit. Demikian juga sholat kita kalau benar naik ke langit dalam keadaan berwarna putih. Maka sholat itu pun kita harus tahu ada yang sifatnya yang wajib kita kerjakan, ada yang makruh kita kerjakan, ada yang sunnah kita kerjakan, ada yang membatalkan kalau kita kerjakan. Kalau yang wajib, maka kita sebagaimana mestinya diantaranya banyak. Tadi yang rukun tadi. Dan yang sunnah diantaranya apa Pak? Kalau kita sholat, wajah kita menghadap ke tempat sujud. Dijelaskan oleh ulama bahwa mewajah itu di tempat sujud sekalipun kita sholat di dalam Ka'bah umpamanya Pak ya, atau mungkin kita sholatnya di depan Ka'bah di depan kita, atau kita sholatnya di dalam Ka'bah, maka kita tetap arah muka kita adalah ke tempat sujud. Jangan tengok-tengok begini ya, ada nengok ke kanan, nengok ke kiri. Bahkan makruh yang paling makruh kalau kita sholat, kita nengoknya kemana? Ke atas. Cecek lagi berantem kita liatin. Lah cecek berantem urusan dia Pak ya. Itu makruh yang paling makruh. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya orang itu matanya dibutakan, itu lebih baik kebanding dia sholat menghadap nengok ke atas. Jadi kalau nengok ke kiri bagaimana? Ya makruh. Ke kanan bagaimana? Makruh. Yang bagus adalah wajah kita menghadap ke tempat sujud. Makanya kalau bisa karpet ini bagus nih karpetnya. Ada di mana-mana saya karpetnya ada gambarnya. Ya Pak. Ada gambar kembang sih nggak apa-apa. Ya juga jangan. Makanya Pak kalau karpet kalau bisa jangan ada apa tuh? Ada gambar binatangnya. Sekarang saya banyak tuh karpet yang ada gambar beruangnya Pak ya. Gambar macan ya. Itu tidak bagus. Itu bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu saat Siti Aisyah bikin bantal atau bikin hordeng. Rasulullah datang. Kemudian begitu melihat Rasulullah mukanya langsung merah padam. Kata Siti Aisyah, kata Nabi, ini apa itu bantal apa Aisyah? Ini bantal saya bikin ya Rasul untuk engkau berbaring. Kamu tahu nggak? Allah itu murka kepada gambar-gambar yang seperti itu. Maka nanti kamu akan dipaksa untuk memberikan ruh kepada gambar itu. Padahal kita tidak mampu memberikan ruh kepada gambar tadi. Karena karena kita nggak mampu, apa akibatnya? Masuk neraka. Hanya karena gambar. Sebab seakan-akan menyaingin Allah. Ibu ya. Woi. Jadi kalau beli karpet, kalau bisa jangan ada apanya? Gambarnya. Kalau bikin rumah, jangan ada patung-patungnya, Pak. Ya. Ada kuntul-kuntulan tau nggak? Kan mama ada apa tuh? Ada
Iya kan ada kuntul-kuntulan tuh. Ada kolam ikan. Ikannya ikan koi. Di sampingnya kan ada kuntul Pak ya, putih. Itu haram itu. Itu mengakibatkan malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita. Allah murka. Nanti orang itu disuruh apa? Bikin neruh. Gara-gara apa? Patung kuntul. Iya salah. Gara-gara patung kuntul, rumah kita menjadi tidak berkah. Rumah kita tidak ada malaikat rahmatnya. Kalau rumah sudah tidak ada malaikat rahmatnya, yang ada apa? Setan, iblis. Coba ya. Jadi rumah itu dijadikan tempat sholat sunnah. Jadi rumah itu haknya ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib nih musola, no masjid. Jadi kalau sholat subuh di musola atau di masjid. Kalau qobliyah subuh, kalau yang rumahnya dekat rumah ya Pak ya. Kalau musola dekat rumah, maka Rasulullah qobliyah subuhnya di mana tuh? Di rumah. Kalau sholat sunnah dilaksanakan di masjid. Dan sholat sunnah dilaksanakan di rumah, pahalanya gedean yang di rumah. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib, Allah murka, Nabi kesel. Kalau kita sholat wajibnya di mana? Rumah, tempatnya musola atau masjid. Beda nggak tuh Pak? Itu bisa membuat ibadah kita berkualitas. Sebab apa? Tempatnya, jatahnya masing-masing. Jadi rumah, kata Nabi, janganlah kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Dia jatahnya ibadah sunnah. Ente mau kemana? Mau ke masjid lah. Ngapain? Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Padahal itu pantasnya dikerjakannya di rumah. Ya Pak ya? Nyambung nggak tuh Pak? Waduh, kalau kagak nyambung saya murka ini. Nah, demikianlah ibadah-ibadah lainnya yang sifatnya penuh ain, wajib kita cari tahu caranya bagaimana supaya ibadah kita menjadi baik, disukai Allah, disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan umur kita panjang, bisa kembali, ibadah kita baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.